Data Dana Moneter Internasional atau IMF per April 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,2% adalah yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Sebagai perbandingan, Thailand mencatat angka terendah hanya 1,1%. Sementara dalam skala global, Indonesia menempati posisi ke-57 dalam daftar negara dengan tingkat pengangguran tertinggi. Data tuna karya akhir tahun 2024 hampir dipastikan bakal bertambah. Sebabnya tak lain karena sejumlah perusahaan nasional yang beroperasi di tanah air dan juga luar negeri mengalami kerugian besar. Hal ini berdampak pada penutupan pabrik dan retail hingga PHK massal yang tak terhindarkan. Apakah perusahaan tempatmu bekerja termasuk yang gulung tikar? Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah dinyatakan pailit sesaat setelah Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi. Mulanya kabar kepailitan raksasa tekstil ini terdengar pada Juni 2024. Meskipun masih beroperasi saat itu, Perseroan mengakui bahwa kinerjanya sedang mengalami penurunan lantaran pandemi, hingga munculnya perang persaingan dagang yang ketat di industri tekstil global. Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar 13,1 triliun rupiah. Hingga 30 Juni 2024 tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex. Bank-bank tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang mencapai 1 triliun rupiah. Pada tahun 2024, Net TV menghadapi tantangan finansial serius yang hampir menyebabkan kebangkrutan. Sejak tahun 2018, kinerja keuangan stasiun televisi ini terus merosot, dengan beban utang yang membengkak hingga perusahaan kesulitan membayar cicilan. Bahkan pada April 2024, Net TV terancam bangkrut karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo. Faktor lain adalah persaingan ketat di industri televisi, terutama dengan munculnya platform digital yang lebih menarik. Konten Net TV yang terbatas dan segmen pasarnya yang kurang kuat membuat perusahaan sulit bertahan. Pada Oktober 2024, 7 direksi dan komisaris Net TV juga diketahui mengundurkan diri, mencerminkan adanya restrukturisasi manajemen di tengah krisis. Untuk mengatasi krisis ini, MD Entertainment melalui mekanisme reverse stock split dan penerbitan saham baru mengambil alih kendali mayoritas Net TV dengan investasi sebesar 559,1 miliar rupiah. Diharapkan langkah ini memperbaiki kondisi finansial Net TV, termasuk menghapuskan utang dan menyediakan modal tambahan untuk pengembangan konten. Integrasi dengan MD Entertainment membuka peluang baru bagi Net TV. Dengan akses ke koleksi konten MD yang luas termasuk film-film blockbuster, MD TV harapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya tarik program-programnya. Menyusul Net TV, Antv juga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang diumumkan pada 18 Desember 2024, menyasar seluruh karyawan di divisi produksinya. Langkah PHK massal yang dilakukan Antv disebut sebagai dampak dari kesulitan finansial yang melanda 4 perusahaan media di bawah naungan keluarga Abu Rizal Bakri. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA, PT Intermedia Capital Tbk atau MDIA, PT Cakrawala Andalas Televisi atau Antv, dan PT LaTV Media Karya atau TV One. Keempat perusahaan ini telah ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 20 September 2024. Perusahaan ini memiliki total utang mencapai 8,79 triliun rupiah yang ditagih oleh 12 kreditur. Kondisi ini menempatkan perusahaan dalam situasi yang sulit dan berada di ambang kebangkrutan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga sempat memberikan perpanjangan masa PKPU selama 45 hari, dari 20 September hingga 4 November 2024, untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan menyusun rencana perdamaian. Namun, sepertinya hingga jatuh tempo perusahaan itu tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sejak April 2024, perusahaan sepatu ternama ini menutup pabriknya di Purwakarta yang sudah beroperasi sejak 1994.
Penutupan pabrik sepatu asal negara Ceko ini berdampak pada 233 karyawan yang di-PHK secara massal. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISindo, Firman Bakri mengungkapkan, ada dua persoalan utama yang terjadi di balik penutupan pabrik tersebut. Pertama adalah penurunan konsumsi masyarakat sebagai efek domino dari pandemi. Kedua adalah karena aturan verifikasi kemampuan industri tahun 2023 yang berakibat pada mahalnya bahan baku impor hingga produksi lokal lebih mahal dari produksi asal Cina. Firman juga memastikan bisnis perusahaan yang sudah ada di Indonesia sejak 1931 itu masih tetap berjalan. Khususnya untuk segmen retailnya, selain produksi di Purwakarta, Bata juga masih memiliki skema bisnis berupa pemesanan ke pabrik lokal lain Indonesia. Dengan kata lain, meskipun pabrik tak lagi beroperasi, namun gerai sepatu Bata tetap buka dan sebagian besar mengandalkan produk impor. Investri adalah perusahaan peer-to-peer atau P2P lending yang tutup per 2024 lantaran izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pencabutan izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online atau pinjol tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar. Investri telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi ini bertambah buruk sebab di waktu bersamaan, Direktur Utama Investri Andrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024. Ia lantas masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena kabur ke luar negeri dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya OJK telah mencabut izin usaha fintech P2P Lending Investri pada 21 Oktober 2024, imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai. Hingga saat ini, OJK melakukan penelusuran aset Andrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk dilakukan pemblokiran. OJK juga melakukan investigasi kepada pihak-pihak lain yang disinyalir terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investri. Berdasarkan catatan, sebanyak 12,58% dana nasabah Investri belum dibayarkan kembali. Setelah 3 bulan jatuh tempo dengan total dana mencapai 444,69 miliar rupiah. Pemilik waralaba KFC PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAS mengalami kerugian 55 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2024. Kerugian itu membuat pemegang lisensi tunggal Kentucky Fried Chicken atau KFC di Indonesia tersebut menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.274 karyawan hingga September 2024 lalu. Alhasil hingga 30 September 2024, kini tersisa 715 gerai restoran KFC di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu jumlah karyawan yang masih bekerja terdata sebanyak 13.715 orang. Ada dua penyebab utama waralaba asal Amerika ini alami kerugian hingga di ujung kebangkrutan. Pertama, karena kinerja perusahaan yang belum pulih setelah pandemi. Selain itu, manajemen mengungkapkan kerugian juga akibat sentimen politis pemboikotan produk pro-Israel. KFC menjadi salah satu produk teratas yang diklaim pro-Israel. Startup EdTech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena tantangan operasional. Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama. Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik, tulis pernyataan resmi Zenius. E-commerce karya anak bangsa Bukalapak memutuskan menutup platform utamanya Marketplace per 9 Februari 2025. Pihak manajemen berdalih salah satu alasan utama penutupan layanan Marketplace adalah upaya Bukalapak untuk berfokus pada produk virtual dengan menyediakan beragam produk digital semisal paket data, aneka voucher ataupun token listrik. Penutupan layanan Marketplace fisik juga sejalan dengan kebutuhan Bukalapak untuk lebih efisien dalam menjalankan operasional mereka. Dengan berfokus pada produk virtual, Bukalapak dapat mengurangi kompleksitas dalam mengelola logistik dan rantai pasokan produk fisik, yang seringkali memerlukan biaya operasional yang tinggi. Menurutnya, minat konsumen dan ketidakmampuan bersaing dengan e-commerce lain diklaim menjadi alasan Bukalapak menutup jualan online-nya.
Sejak 2023, Bukalapak mengalami kerugian signifikan. Pada kuartal pertama tahun itu, perusahaan yang beroperasi sejak 2010 itu mencatatkan kerugian hingga 1 triliun rupiah. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto resmi menutup kegiatan operasional bisnis Gojek Vietnam pada September 2024. Sebagai langkah strategis perusahaan demi mendorong potensi pertumbuhan signifikan. Vietnam adalah satu dari 3 negara di mana Gojek beroperasi selain Indonesia dan Singapura. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Sekretaris Perusahaan Goto Kusmohadiani mengatakan, pengambilan keputusan ini agar perusahaan bisa lebih fokus mengembangkan dan memperkuat kegiatan operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan agenda grup Goto dalam mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang, tukasnya. Jika dianalisis, ada 3 variasi penyebab perusahaan-perusahaan tadi alami kebangkrutan hingga tak jarang harus tutup usaha. Antara lain karena terlilit utang. Terlalu banyak utang dengan tingkat bunga yang tinggi dapat membebani perusahaan. Kedua adalah angka penjualan yang terus menurun secara signifikan dan jauh dari target laba bersih. Selain faktor internal, perusahaan bisa mengalami bangkrut karena ekonomi global yang sedang tidak stabil. Misalnya karena pandemi dan krisis di Timur Tengah.